Halo teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak nih aku lagi mau kemana? Jadi hari ini aku sama teman-teman mau pergi ke tempat budidaya ikan konsumsi loh. Kalian penasaran nggak kayak gimana keseruan kita hari ini? Yuk ikutin terus! Nah, kita udah sampai nih friend. Kali ini tempat yang kita kunjungi adalah tempat budidaya ikan milik Bapak Rifai, tepatnya di Jalan Untoro Tengah, Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Usaha ini didirikan sejak 4 Februari 2012 dan bersertifikat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan loh guys. Keren kan? Pak Rifai sendiri juga merupakan wirausaha yang sangat kreatif. Mulai tahun 2002, beliau sudah mendapatkan sertifikat pelatihan komoditas produktif dan juga mendapat penghargaan dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Indonesia. Usaha ini dimulai pertama kali tahun 2007 untuk budidaya ikan gurame dan beroperasi resmi pada tahun 2012. Sebelumnya, sifat tanah di Pandanarum ini bersifat korosif nih guys, yang artinya tanah ini tidak bisa menyimpan air dengan waktu yang lama. Maka sebagai jalan keluarnya, Pak Rifai menggunakan plastik geomembran yang mempunyai banyak kelebihan dibandingkan menggunakan terpal. Plastik geomembran memiliki kelebihan yakni tidak mudah lapuk bila terkena matahari karena di dalam plastik ini diinsert UV. Teman-teman pengen tahu nggak berapa dana awal yang dibutuhkan Pak Rifai untuk memulai usaha budidaya ikan ini? Berikut penjelasan dari beliau. Untuk satu petak seperti ini, yang seperti ini, satu petak ya, karena saya punya 9 petak. Ini ukuran panjang 10 kali 15. Itu membutuhkan modal untuk bibit dan pakan ikannya sampai ke biaya istilahnya air selama satu periode waktu atau 1 tahun itu kurang lebih 21 juta satu kolam. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses budidaya ikan gurame. Setelah semua siap, yang pertama air harus didiamkan dulu selama 7-10 hari. Selanjutnya, bibit ikan dimasukkan ke kolam dan dibiarkan selama 3 hari agar ikan tersebut memakan makanan alami seperti plankton, jentik-jentik, dan nyamuk. Itu sudah sangat cukup untuk makanan bibit ikan gurame. Setelah 3 hari berjalan, kita mulai memberi pakan jadi yang disebut pellet. Pellet itu sendiri memiliki ukuran yang beragam. Kalau ikan masih kecil, sekitar umur 2 jari, diberikan jenis pakan yang kecil. Kalau sekiranya dalam 15 menit pellet tersebut habis, maka jenis pellet tersebut sudah cocok dengan bukaan mulut ikan. Sebelum berlanjut ke penjelasan terakhir, Loh, ada apa nih? oh ternyata ada seekor biawak yang mengganggu peternakan ayam milik Bapak Rifai ini guys. Untung gak terjadi apa-apa. Oke, mari kita kembali ke topik terakhir kita mengenai dampak dan profit yang didapatkan Pak Rifai dalam masa pandemi ini. Di masa pandemik ini saya cukup terganggu. Pada tahun 2020 itu saya panen agak besar sebanyak 3 ton. Itu harganya cuman 17.000 per kilo. Padahal untuk mengembalikan modal itu butuh harga minimum itu 18.000. Tahun 2021 ini bulan 4 April saya produksi lagi, tapi waktu itu harganya 25.000, artinya sudah lebih baik lagi. Terus di bulan Juli saya panen lagi, harganya ketemu 28.000 per kilo. Artinya pada tahun 2020 khususnya sepanjang tahun itu memang kacau-kacaunya kita, ekonomi Indonesia itu terganggu oleh COVID-19 itu. Sehingga ketika hotel-hotel ditutup, rumah makan mewah ditutup karena social distancing, maka tentu sangat berpengaruh terhadap produksi dan penjualan dan harga ikan gurame di tingkat pembudidaya. Wah,
Jadi ternyata masa pandemi ini berdampak besar banget nih buat para pengusaha di Indonesia. Banyak sekali kerugian yang didapat dan tidak sedikit juga pengusaha yang sampai gulung tikar. Jadi, ayo kita sokong pemerintah dalam upaya pencegahan meluasnya COVID-19 di Indonesia. Stay healthy and stay safe.